Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetap kami katakan kami cinta padamu Tuhan. Tetap kami setia kepadamu Tuhan. Walau badai, walau taufan datang menerpa dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Tetap cinta. Walau badai datang menerpa, tetap cinta. Kami mau setia Tuhan. Tetap setia. Tetap setia. Walau taufan datang terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan. Seluruh hidupku biar kami tetap setia dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan lagi dengan segenap hatimu, katakan ku tetap cinta. Kami tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia. Kami tetap setia, ku tetap setia. Amin. Walau datang menerpa, ku tetap. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Seluruh hidupku, ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin ya Tuhan. Amin takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami mau katakan yang tetap cinta padamu Tuhan. Kami tetap setia padamu. Badai datang, terima kasih. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Urapilah, urapilah hidup kami. Kami persembahkan hidup kami bagi Begitu banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau mencari hati yang menyembah, hati yang mau dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Amin. Terima kasih buat pengorbanan. Amin. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Amin. Bapa, sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Amin. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba. Amin. Atmosfer ilahi ada di tempat ini. Amin. Mengurapi kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Kau juga Tuhan membentengi, melindungi gereja ini dari setiap niat-niat jahat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu menguasai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada saat ini saya beri judul sukacita dalam penderitaan. Sukacita dalam penderitaan. Dari judulnya rasanya tidak mungkin saudara ada sukacita di dalam penderitaan. Tetapi kita akan melihat bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan tentang sukacita dalam penderitaan menurut 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat yang ke-19 ini. Dan saudara, ayat sentral kita dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19 ini terdapat dalam ayat yang ke-13, yaitu sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini awalnya saudara bisa melihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Awalnya Rasul Petrus memberikan atau menyampaikan firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan mereka adalah orang-orang pendatang, ya, orang-orang pendatang. Ya, kalau saudara cari gambarannya ya seperti saya pendatang di tempat ini, seperti Ibu Gembala pendatang, ya, seperti itu. Nah, di situ Rasul Petrus awal mula menyampaikan firman Tuhan ini, dan ada beberapa hal atau poin yang Rasul Petrus sampaikan saudara. Beberapa poin diantaranya yaitu perihal pengharapan, perihal iman dan kasih. Saudara bisa baca itu dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, ya. Juga perihal kekudusan atau kasih persaudaraan. Selain itu juga salah satunya yang Rasul Petrus tekankan yaitu menderita sebagai orang percaya. Menderita sebagai orang percaya. Jadi saudara, sebenarnya ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, justru sebenarnya saat itulah dimulai penderitaan yang Tuhan izinkan. Penderitaan seperti apa dan kenapa dikatakan sebagai penderitaan? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa
kepercayaan saya dan saudara kepada Yesus, kepada salib Kristus, itu dianggap sebagai kebodohan. Bagi dunia, itu adalah kebodohan. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan, dunia menganggapnya itu sebagai satu kebodohan. Tetapi, lain halnya dengan Tuhan. Justru ketika engkau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru disitulah juga dimulai keselamatan besar di dalam kehidupan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini Rasul Petrus ingin memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Di dalam perikop ini, dalam bacaan ini, firman Tuhan mau menjelaskan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ternyata ada konsekuensinya. Bukankah setiap pilihan itu pasti ada akibatnya, saudara? Saudara memilih A, akan ada akibat dari pilihan A. Saudara memilih B, akan ada akibat dari pilihan B. Entahkah pilihan itu baik, entahkah pilihan itu tidak baik. Yang pasti kedua-duanya akan memiliki konsekuensinya. Nah, apa konsekuensi bagi saya dan saudara ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Di dalam ayat yang ke-12, saudara, dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang seolah datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dengan kata lain, konsekuensinya yang pertama yaitu adanya ujian, penderitaan. Seringkali orang hanya berbicara tentang berkat. Berkat, berkat, berkat. Padahal saudara, firman Tuhan katakan berkat dan penderitaan itu satu paket. Setiap orang percaya, dia pasti akan menikmati atau merasakan kedua hal ini. Baik itu penderitaan, baik itu berkat-berkat. Apakah penderitaan itu bukan berkat? Kita akan perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca. Selain itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensi lain dari saya dan saudara ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam ayat yang ke-13. Apa konsekuensinya saudara? Ayat ke-13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Konsekuensinya yang berikutnya ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu adanya penistaan kepada saya dan saudara karena nama Yesus. Sekali lagi, adanya penistaan. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau kita mengalami yang namanya pelecehan. Dalam artian kita dihina karena keyakinan kita kepada Kristus. Dalam ayat yang ke-13 saudara, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam penderitaan. Ya, bersukacita dalam penderitaan. Di sini saudara, bukan sekedar penderitaan biasa-biasa saja, tetapi lebih jauh lagi ada kesengsaraan di dalamnya, atau sengsara, ada kesulitan, ada kesusahan hidup, ada kesukaran. Jadi bukan sekedar ya menderita biasa-biasa saja saudara.
Bukan. Tetapi ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ujian dan penderitaan pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Dan juga akan ada penistaan ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas apa respon kita? Apa respon saudara ketika mengalami kondisi seperti yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan ini? Bahwa pada saat kita percaya kepada Yesus akan ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Entahkah itu penderitaan jasmani, entahkah itu penderitaan rohani, saudara. Entahkah itu tekanan secara pribadi kita ataupun juga tekanan dari orang-orang yang ada di luar sana. Yang pasti respon hati kita menentukan bagaimana kita dengan Tuhan. Alkitab menjabarkan kepada saya dan saudara bahwa respon pertama yang harus kita lakukan terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam 1 Petrus ayat yang ke-12 pasalnya yang ke-4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Respon pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, jangan heran, jangan kaget. Tidak perlu heran, tidak perlu kaget. Karena itu harus terjadi. Untuk itu firman Tuhan menginginkan agar kita mampu, kita mau menerima semuanya. Saudara, satu hal yang saya pelajari dari sosok Yusuf, ketika dia mengalami situasi yang buruk di dalam kehidupannya, mulai dari saudara-saudaranya, istri Potifar, kemudian orang yang ada atau tahanan yang ada dalam penjara yang melupakan dia. Respon Yusuf tidak menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Yusuf tidak kaget. Yusuf tidak heran. Malah Yusuf berkata pada saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, janganlah engkau mereka-rekakan yang tidak benar. Kalau semua harus terjadi, itu karena Tuhan mengizinkan agar saya, engkau terpelihara. Tidak sedikit pun Yusuf menyalahkan keadaan. Saudara, seringkali yang terjadi adalah kita menyalahkan keadaan. Kenapa ini bisa terjadi kepada saya? Kenapa ini bisa saya alami? Kenapa ini harus saya alami? Seharusnya saya tidak mengalaminya. Firman Tuhan katakan, jangan kaget, jangan heran. Semua harus terjadi. Selain firman Tuhan menginginkan agar kita tidak heran dalam meresponi apa yang terjadi dalam menghadapi penderitaan, yang berikutnya cukup sulit untuk kita lakukan. Bahkan saya sendiri pun sulit untuk lakukan, yaitu bersukacitalah. Ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Firman Allah katakan bahwa setiap kita memikul salibnya masing-masing. Oleh sebab itu kita serahkan kepada Kristus. Saudara, ayat yang ke-13 ini benar-benar memberikan tekanan yang kuat buat saya dan saudara untuk tetap konsisten
Bahwa ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengharuskan kita, sekali lagi, firman Tuhan mengharuskan kita bersukacitalah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini saudara. Kalau saya bacakan kepada saudara dalam terjemahan bebasnya, sebaliknya merasa senanglah. Saudara, ada enggak dalam kondisi menderita, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang kita tidak mengerti jalan keluarnya seperti apa nantinya masalah saya. Tapi firman Tuhan katakan kita harus tetap merasa senang. Jujur saya pribadi pun belum tentu mampu saudara dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap merasa senang, untuk tetap bergembira. Ada satu pujian yang saya suka, dia berkata begini, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, apapun keadaanmu. Aduh saudara, tidak mudah. Saya yakin ini tidak mudah. Tetapi firman Tuhan kalau sudah katakan itu bukan hanya sekedar slogan saja. Itu bukan hanya sekedar penyampaian. Tetapi firman Tuhan kalau sampaikan ini, firman Tuhan mau kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Walau sebenarnya itu sulit. Gimana dari sisi yang lain? Ketika saudara difitnah orang. Ketika saudara menyampaikan sesuatu tanpa embel-embel tapi saudara difitnah orang. Apakah itu tidak menyakitkan? Sakit kan saudara? Atau saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap juga salah apa yang saudara lakukan. Saya yakin itu sakit saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah engkau tetap merasa senang. Tetap bergembira. Aduh saudara, gimana bisa bergembira? Tidak ada alasan untuk bergembira. Tetapi inilah firman Tuhan. Yesus mau kita memandang dia. Yesus tidak ingin kita fokus kepada hal-hal jasmani. Yesus tidak ingin kita menuhankan masalah kita. Yesus tidak ingin kita menjadikan masalah kita sebagai Goliat yang besar seolah-olah di depan mata kita. Tapi Yesus mau kita fokus kepada dia. Ketika kita fokus kepada dia, maka pada saat kita mengalami kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, kita akan tetap bersuka cita. Sampai kapan kita harus bersuka cita? Tidak ada batasnya. Mudah, tidak mudah, ini sulit. Tetapi itulah firman Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini. Yesus sudah memberikan contoh. Yesus sudah membuka jalan. Ketika ia difitnah, ketika ia dicaci maki, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus disalibkan, apa yang Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Standar Yesus lebih tinggi. Kalau orang dunia, saudara pukul, dan dia kembali memukul saudara itu wajar. Tapi bagi Yesus tidak bisa seperti itu. Inilah yang Tuhan mau ketika kita mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Mari kita lihat ayat selanjutnya saudara. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan. Berbahagialah kamu dalam ayat yang ke-14
Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah kamu ketika saudara mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan, berbahagialah. Kenapa saudara kita berbahagia? Karena Allah yang membahagiakan saya dan saudara. Bukan manusia, bukan orang lain, bukan siapa-siapa yang membahagiakan kita. Tetapi Tuhan sendiri yang membahagiakan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita baca saudara Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan ayat ini saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Apa yang firman Tuhan katakan saudara? Allah itu bagi kita tempat perlindungan, bukan yang lain. Tidak ada tempat perlindungan teraman di dunia ini saudara. Sekalipun dia masuk ke dalam gua yang tersembunyi atau ke tempat-tempat yang lain, tidak ada tempat yang aman saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, dia tempat perlindungan. Pemazmur berkata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan mengajak saya dan saudara. Berbahagialah. Berbahagia yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah engkau tetap dalam keadaan yang baik saat engkau memandang kepada Yesus. Berbahagialah. Ayat 16 selanjutnya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan salah satunya adalah menahan diri. Menguasai diri. Menguasai diri. Di lingkungan tempat saudara tinggal, di lingkungan tempat saudara bekerja, saudara dituntut untuk bisa menguasai diri, untuk menguasai keadaan. Ketika saudara mendapatkan iman saudara digugat oleh orang lain, iman saudara diejek oleh orang lain. Ketika saudara mengalami hal itu, firman Tuhan katakan, jangan malu. Jangan malu untuk memproklamirkan iman saudara kepada orang-orang bahwa sesungguhnya engkau percaya kepada Kristus. Jangan engkau malu. Firman Tuhan katakan tetap sebaliknya, muliakanlah Tuhan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ia disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Bagi dunia, ketika saudara percaya kepada Yesus, saat saudara percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali,
Bagi dunia itu adalah kebodohan. Bagi dunia itu adalah palsu. Bagi dunia itu adalah sesat. Bagi dunia itu tidak benar. Firman Tuhan katakan, jangan engkau malu. Jangan engkau malu. Justru engkau harus memproklamirkan dirimu bahwa engkau benar-benar adalah pengikut Kristus. Dan yang harus kita lakukan dalam menghadapi, dalam meresponi penderitaan yang Tuhan izinkan, yaitu selalu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Ada lagu anak sekolah minggu ya. Pasti akan menuai baik. Itu ya saudara ya. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Fokusnya kepada Yesus. Sekali lagi, fokusnya kepada Yesus. Selalu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga di sini sampai benar-benar engkau tidak mampu lagi melakukannya. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Apapun juga yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu. Tidak ada batasnya. Kalau ditanya sampai kapan, ada murid-murid Yesus bertanya, Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni? Dan Yesus memberikan jawaban di luar pemikiran murid-murid, yaitu engkau harus mengampuni tanpa batas. Tetap berbuat baik. Kalau saya dan saudara hanya bisa berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan dunia ini? Sama saja bukan? Karena semua orang pasti bisa melakukan itu. Kalau saudara berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada saudara, sama saja dengan dunia ini. Tapi ketika kita tetap mampu berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, kepada orang yang sudah melukai hati kita, kepada orang yang sudah benar-benar membuat kita marah. Kalau kita tetap bisa berbuat baik, maka firman Tuhan katakan kita menjadi orang-orang yang menang. Kita dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Dan nanti kita akan baca Roma 8 ayat 29. Yang pertama 1 Korintus 1 ayat 27 dan yang kedua Roma 8 ayat 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jangan salah tafsir ayat ini saudara ya. Banyak yang salah tafsir. Oh walaupun bodoh gak belajar, nanti satu saat akan mempermalukan orang-orang dunia. Bukan.
Tetapi di sini yang dimaksud dalam 1 Korintus 1 ayat 27 ini, ketika saudara percaya kepada Yesus seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dianggap bodoh bagi dunia, tetapi firman Tuhan katakan justru kepercayaan saudara kepada Yesus yang dianggap bodoh itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dengan kata lain, kita mengandalkan hikmat Tuhan. Roma 8 ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa. Ini yang sulit. Menjadi serupa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Itu kan berarti menjadi serupa, ya, menuju kesempurnaan seperti Kristus. Nah, kalau menjadi serupa seperti anaknya, saudara, gambaran anaknya, berarti kita harus meneladani apa yang Yesus sudah tunjukkan. Karakter Yesus yang menghargai orang lain, karakter Yesus yang mengampuni orang yang sudah menyakitinya, karakter Yesus yang memberikan belas kasihan, karakter Yesus yang mengasihi, karakter Yesus yang tidak menyalahkan keadaan, karakter Yesus yang benar-benar, ya, yang benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap orang yang meminta perlindungan kepadanya, dan lain sebagainya. Namanya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Sampai ia datang kembali kali yang kedua, barulah semuanya sempurna. Nah, mengapa kita harus lakukan semua yang Alkitab katakan? Mengapa kita harus lakukan semua apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19 ini, saudara? Supaya apa, saudara? Kenapa sih kita harus lakukan semuanya itu? Firman Allah mau agar iman kita tidak menjadi lemah. Firman Allah mau agar iman kita tetap konsisten sampai pada kesudahannya. Sampai kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebagaimana diberi contoh oleh Abraham dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman tidak menjadi lemah. Abraham memberi contoh yang luar biasa dalam Roma 4 ayat 18 sampai 19 tadi. Untuk itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap bersuka cita dalam penderitaan. Selain itu firman Tuhan mau agar penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara menghasilkan buah dan tidak menjadi sia-sia. Buah apa itu? Buah pertobatan, buah ketekunan dan tahan uji. Buah pertobatan artinya segala sesuatu yang kita alami menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan di dalam Kristus.
Nah, untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami, biarlah kita tidak merusak sukacita yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Biarlah kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus yang justru membuat kita semakin menghargai pengorbanan Kristus. Sekali lagi, mari responi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengorbananmu sempurna di dalam hidup kami. Amin. Pengorbananmu tidak pernah berhenti. Amin. Sebab Engkau terus melakukannya buat kami. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Amin. Berkati umat Tuhan yang sudah hadir saat ini Tuhan. Amin. Berkati yang sudah melayani Engkau, yang sudah memuji, menyembah, mempersembahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan, tolong bangsa ini. Tolong Tuhan. Tuhan, selesaikan setiap masalah demi masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Amin. Segala rekayasa jahat manusia, kami patahkan kuasanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Biar Tuhan yang mengendalikan semuanya. Amin. Kota kami Tuhan, kami bawa kota ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Berkatilah kota ini. Amin. Biarlah Engkau bertahta di tengah-tengah kota ini Tuhan. Amin. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Amin. Untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Amin. Tuhan yang tahu segala sesuatunya di tempat ini. Lingkungan sekitarnya Tuhan tahu semuanya Amin. Tuhan.
Untuk itulah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melakukan yang terbaik. Umat-umat Tuhan yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, Amin. yang kecewa Engkau jamah hati, Amin. Engkau membebati ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali Tuhan. Sertailah jalanan umat. Amin. Haleluya. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Mu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.